Bagaimana perkembangan terkini upaya penyelamatan korban ambruknya bangunan Pondok Pesantren Al-Khozini di Sidoarjo, Jawa Timur? Kami akan bahas bersama Bupati Sidoarjo Subandi dan Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam Mas Radit. Iya, saya ke Pak Muhari dulu. Pak Muhari, boleh diinformasikan data terkini yang korban yang selamat lalu juga yang meninggal berdasarkan data dari BNPB yang sudah dihimpun, Pak? Ya, berdasarkan data yang kita juga dapatkan dari Kakansar Jawa Timur dan teman-teman BPBD di daerah, eh, per sore ini data pukul 14.00 tadi itu jumlah total korban 100 orang dengan rincian masih ada dirawat inap rumah sakit itu 26 orang, kemudian yang sudah keluar rumah sakit 70 orang, meninggal itu 3 orang atas nama Maulana Alvan Ibrahim, kemudian Muhammad Masudul Haq dan Muhammad Soleh. Pasien yang dirujuk ke Rumah Sakit Siti Hajar itu 1 orang. Dan selain dari 100 korban ini, data Basarnas itu masih menyampaikan ada 91 orang yang masih dalam proses pencarian. Selain itu, tadi juga disampaikan ada beberapa korban yang dirawat di RSUD Notopuro Sidoarjo, RS Siti Hajar, Rumah Sakit Delta Surya, Rumah Sakit Sela Medika, dan Rumah Sakit Unair. Jadi cukup banyak dan di beberapa titik korban dari ambruknya masalah di pesantren Sidoarjo ini tetap fokus kita memang dalam pencarian yang 91 orang, Mas Radit. 91, berarti masih ada 91 orang ini yang terjebak di reruntuhan ya Pak Muhari ya? Ya, data Basarnas menyebutkan demikian. Oke, baik. Nah, saya juga ingin tanyakan, kami juga sempat mendapatkan visual komunikasi interaksi antara tim penyelamat dengan beberapa korban yang masih terjebak di dalam reruntuhan. Nah, saya ingin tahu juga dari 91 orang ini Pak Muhari, apakah semuanya sudah terdata oleh tim SAR bahwa mereka masih ada tanda-tanda kehidupan atau masih merespons ketika diajak berkomunikasi dengan tim penyelamat? Ya, dari komunikasi dan informasi yang kita himpun dan komunikasi dengan teman-teman di lapangan, memang ketika tim pencarian dan pertolongan mencoba berkomunikasi dengan korban atau santri yang terjebak di dalam puing-puing itu masih ada respon-respon yang didapatkan. Ini sebenarnya kan peluang dan harapan bagi kita untuk bisa mempercepat upaya pencarian, tetapi memang kendalanya seperti tadi kita lihat secara visual, lokasi ambruknya musala ini kan berada dikelilingi oleh bangunan yang juga masih ada, sehingga ketika kita memerlukan alat perangkat untuk mengungkit secara keseluruhan, karena kalau misalkan dari satu sisi itu akan mengganggu keseimbangan dari beban di tempat lain, sehingga dikhawatirkan beban ini terganggu. Kita lihat kan tadi ada 3 lapis cor-coran lantai yang kemudian menjadi satu. Nah, ini yang dikhawatirkan kalau misalkan ini tidak diperhitungkan secara matang, maka upaya penyelamatan nanti bisa berbalik. Nah, ini kan tentu saja tidak inginkan. Jadi bagaimana caranya tim juga mempertimbangkan untuk membawa serta ahli konstruksi untuk melihat di titik mana seharusnya kita bisa melakukan pengungkitan yang tidak kemudian menimbulkan fatalitas di tempat yang lain, Mas Radit. Baik, Pak Bupati, Pak Bandi, tadi Pak Muhari sudah bilang ini kan perlu kehati-hatian, ekstra kehati-hatian untuk mengevakuasi para korban yang masih terjebak di dalam reruntuhan, karena takutnya kalau memang mendatangkan alat berat, ini juga sudah ditegaskan oleh Pak Wagub Jawa Timur, Pak Emil Dardak juga tadi, bahwa ini takutnya mengganggu keseimbangan bangunan yang ada di sebelah-sebelahnya, sehingga malah tambah membahayakan baik korban maupun juga tim penyelamat. Nah, sejauh ini bagaimana kerjasama yang dilakukan dari Pemkab Sidoarjo maupun Pemprov maupun tim penyelamat untuk sama-sama juga ikut menyelamatkan korban tanpa mengganggu keseimbangan bangunan yang disebutkan Pak Muhari tadi, Pak Bupati? Ya.
Terima kasih ya Pak Radi ya. Ya. Hari ini kita sudah semuanya berkolaborasi antara pemerintah provinsi maupun Kabupaten Sidoarjo ya. Langkah yang kita ambil, kita sudah kerjasama dengan SAR, bergabung BPD, Basarnas, TNI, Polri, Teganas, semuanya kita libatkan ya. Oke. Tadi alhamdulillah karena hari ini kita pakai visual, kita harus hati-hati ya, harus berhati-hati. Tadi disampaikan masih ada 91, ada masih 4 yang belum terselamatkan ya. Nah, ini kita tidak bisa menggunakan alat-alat berat yang sudah kita siapkan oleh Kabupaten Sidoarjo. Ini sudah kita siapkan, ada apresator ada 3. Nah, ini kita harus berhati-hati ya. Mudah-mudahan kita terus berikan support dan dukungan kepada teman-teman yang ada di sana. Mudah-mudahan dia mampu untuk menyelesaikan tugas itu. Yang penting hari ini gimana 4 ini kita selamatkan dulu. Ya. Ya, setelah itu baru nanti kita gimana mekanisme kita yang kita lakukan dari teman-teman Basarnas, BPD, lah semua ini berkolaborasi bersama-sama. Tadi kita selalu menyampaikan, tadi juga ada Pak Wagub, tadi pagi kita ketemu. Kita mencoba pakai alat berat, geraknya luar biasa. Nah, hari ini kita harus pakai manual untuk menyelamatkan itu. Seperti itu, Mas. Ya, ini memang perlu ekstra kehati-hatian. Tapi yang ingin saya tanyakan juga Pak Bupati, mereka korban yang masih terjebak di reruntuhan ini kan juga butuh suplai minuman, suplai makanan yang yang diberikan oleh tim penyelamat. Bagaimana suplai makanan dan minuman untuk santri, termasuk menyampaikan atau menyalurkan ke mereka-mereka yang masih terjebak ini, Pak? Yang alhamdulillah yang masih terjebak 3, ini kita oksigen sudah kita siapkan, juga ada pendampingan dari teknis kesehatan ya, tadi dokter-dokter semuanya ini kita siapkan semuanya, biarkan nanti kebutuhan apapun dan segera kita cover. Tadi insya Allah semua sudah terpenuhi, tadi sudah tidak ada kekurangan lagi, karena dengan kondisi yang sulit dan susah ya, tadi ini sudah disiapkan dengan tim medis semuanya, alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, termasuk oksigen dan lain-lain ya. Ya. Seperti itu, Mas. Baik. Kembali ke Pak Muhari. Pak Muhari, ini kan kalau untuk secara teknik menyelamatkan korban reruntuhan bangunan seperti ini, mungkin kurang lebih tidak jauh berbeda dengan menyelamatkan korban pada saat terjadi bencana gempa bumi yang mengakibatkan runtuhnya sebuah bangunan begitu ya. Nah, lebih rinci lagi Pak Muhari, mungkin juga pasti BNPB punya cara atau teknis tersendiri yang bisa diceritakan juga ataupun di-share begitu, bagaimana sebenarnya menyelamatkan para korban yang terjebak reruntuhan ini? Iya, yang pasti tim di lapangan, Basarnas seperti tadi disampaikan oleh Pak Bupati itu pasti punya pengalaman yang sudah sangat mumpuni untuk kasus-kasus seperti ini. Bukan merupakan kejadian yang pertama ya. Tetapi yang menjadi pertimbangan kita itu akan berbeda penanganannya ketika kita mendengar atau mengetahui ada korban yang masih hidup di dalam. Ya. Posisi korban ini tidak bisa kita pastikan posisinya pastinya ada di mana, karena itu tidak secara visual tidak bisa dilihat dari pinggir atau sudut-sudut runtuhan yang dicoba oleh tim di lapangan. Nah, ini sebenarnya yang yang pastinya menjadi pertimbangan utama bagi tim di lapangan, berbeda kiranya ketika misalkan pada kondisi bangunan ambruk tapi tidak ada respon korban yang ada di dalam. Dan ini kalau berbeda di sini, itu respon korban itu ada beberapa orang. Tadi Pak Bupati bilang ada 4 orang yang masih harus dikejar upaya penyelamatannya. Nah, ini posisi masing-masing korban ini benar-benar harus dihitung, dan bagian mana yang harus diangkat dan bagaimana cara mengangkatnya akan sangat mempengaruhi nantinya keberhasilan upaya pencarian ini. Jadi ini sebenarnya faktor kesulitannya ada pada titik di mana kita harus memastikan bahwa nanti puing yang di atas kita angkat itu tidak malah menimbulkan cedera atau fatalitas bagi korban yang kita tahu itu masih hidup, Mas Radi. Ya, Pak Muhari, tanpa bermaksud untuk mendesak, untuk memburu-burui mereka yang mencoba menyelamatkan korban begitu ya, yang sekarang masih terjebak di reruntuhan bangunan. Tapi saya ingin tanya juga, biasanya dalam teknis penyelamatan korban yang tertimbun reruntuhan bangunan seperti ini, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelamatkan semua korban? Ya, tim SAR kita tidak hanya punya pengalaman di dalam negeri ya. Tim SAR ini juga sudah pernah kita kirim ke Turki, ke Myanmar untuk penyelamatan bencana gempa.
ini rata-rata untuk golden time normalnya itu 3 kali 24 jam tanpa makan, tanpa minum. Tetapi ada pada kondisi-kondisi tertentu itu bisa extend bahkan sampai 7 kali 24 jam. Jadi ini sudah berjalan 24 jam, selama kita masih bisa berkomunikasi dengan yang bersangkutan, itu kita masih bisa make sure bahwa yang bersangkutan masih dalam kondisi baik. Dan ini juga ada respon yang seperti apa, apakah responnya kemudian masih sama dengan respon pada saat pertama disapa dan seterusnya. Ini tim di lapangan punya penilaian berdasarkan pengalaman yang mereka punya. Artinya kita masih sangat optimis pada fase-fase golden period ini kita bisa menemukan cara yang tepat untuk bisa benar-benar memastikan bahwa puing bisa kita angkat, tapi santri yang terjebak bisa kita jamin tidak akan terdampak, kita jamin keselamatannya tidak terdampak dari puing yang kita singkirkan. Kira-kira seperti itu, Mas Reza. Ya, dan kami percaya juga semua tim penyelamat saat ini simultan gitu, tidak berhenti untuk terus melakukan upaya penyelamatan, tentu saja dengan prinsip kehati-hatian supaya tidak lagi jatuh korban. Nah, selanjutnya saya ingin beranjak kepada pertanyaan soal kepada Pak Bupati ya, saya soal berapa banyak sebenarnya ada pesantren yang ada di Sidoarjo dan bagaimana inspeksi terhadap bangunan-bangunan yang ada di pesantren-pesantren di Sidoarjo. Saya akan tanyakan hal itu Pak Bupati, tapi jangan dijawab dulu. Setelah jeda di Sapa Indonesia Malam, tetaplah bersama kami. Informasi juga dari Menteri Agama yang mengunjungi lokasi pondok pesantren Al-Khozini pasca ambruknya salah satu bangunan. Kedatangan Menteri Agama juga sekaligus memberikan dukungan kepada anggota keluarga korban yang masih menunggu kabar kondisi keluarga mereka. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan Kementerian Agama akan melakukan perbaikan aturan terkait pembangunan pondok pesantren. Menak kembali mengingatkan bahwa pembangunan madrasah dan pesantren harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Dirinya juga memberikan dukungan moral kepada keluarga korban yang masih menunggu kabar dari kondisi anggota keluarga mereka. Untuk proses evakuasi, Menteri Agama menyerahkan sepenuhnya ke tim SAR gabungan. Jadi kami datang ke sini mendatangi ya tokoh-tokoh masyarakat sekitar, termasuk pemuda Jawa Timur ya, termasuk mengunjungi para orang tua yang korban ya. Bagaimana menerima kenyataan seperti ini sebagai sebuah musibah, dan bagi kita ini adalah suatu pelajaran. Dan kita akan mencoba mengeliminir jangan lagi ada peristiwa seperti ini yang terjadi di tempat lain. Maka itu kami selaku Menteri Agama tentu juga akan menciptakan suatu ketentuan khusus nanti bahwa pembangunan pondok pesantren dan madrasah dan apapun juga sebetulnya sebaiknya kita mengindahkan peraturan-peraturan yang berlaku yang sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah dalam bidang pembangunan ini kan. Kita lanjutkan perbincangan. Tadi saya sempat bertanya kepada Pak Bupati Sidoarjo, Pak Subandi, bahwa berapa banyak yang pondok pesantren yang ada di Sidoarjo, Pak Bupati, dan bagaimana upaya inspeksi juga terhadap bangunan-bangunan yang masih berdiri di Sidoarjo, terutama untuk pondok-pondok pesantren. Terima kasih. Tadi kita punya kurang lebih ada 137 pondok ya. Terkait tadi ada pertanyaan gimana sudah sesuai atau belum ya, tentu kita akan koreksi bersama. Coba nanti akan kita cek bersama manakala pondok-pondok ini yang masih izinnya belum lengkap dan lain. Karena mohon maaf, pondok ini mestinya izin semua sudah lengkap semuanya. Karena nanti bantuan itu kalau tidak ada izin dan lain tidak mungkin bisa pemerintah berikan bantuan. Maupun provinsi, pusat, kabupaten. Nah ini persyaratannya seperti itu. Oke, persyaratannya seperti itu. Nah, tadi juga saya sempat ada informasi begitu yang kami tampilkan juga sebenarnya di berita di Kompas TV bahwa untuk mendirikan pesantren ini sebenarnya butuh biaya yang besar, terutama untuk hire arsitek gitu ya. Nah, alih-alih menggandeng arsitek, mereka dengan biaya yang cukup besar mereka agak keberatan. Nah, mereka minta juga untuk ada pendampingan dari pemerintah setempat atau pemerintah kabupaten bisa memberikan saran ataupun masukan untuk mendirikan bangunan yang layak begitu kira-kira. Dari PMK sendiri ada pendampingan selama ini untuk mendirikan pesantren-pesantren, pondok-pondok ini? Jadi gini Mas Radi ya, jadi kita sebagai pemerintah ya, kita kepingin
investasi di pondok pesantren yang ada di Kabupaten Sidoarjo ini terus tumbuh ya. Dalam arti gimana untuk pembangunan gedung dan lain, kita ini sudah kerjasama dengan pihak ITS ya. Oke. Jadi tidak perlu kesulitan barangkali ada pondok pesantren mendirikan bangunan gedung dengan lantai 1, 2, 3 nanti konsultannya tinggi dan lain. Ini semua insya Allah kita sebagai pimpinan daerah selalu mengupper itu. Karena kita sudah kerjasama dengan ITS, ya tentunya memberikan kemudahan. Biarkan nanti demi keselamatan, keamanan, ini betul-betul terjaga dengan standar struktur bangunan yang dimiliki sesuai dengan perizinan yang ada. Lah harapan kita semuanya pondok pesantren yang besar-besar, barangkali ada bangun yang baru, kita sebagai pimpinan daerah sangat welcome karena kita sudah kerjasama dengan ITS, biarkan nanti struktur bangunan itu sesuai dengan progres dan perizinan yang ada. Seperti itu Mas, jadi tidak ada kekhawatiran, kita selalu backup itu terkait masalah perizinan, terus konsultan, perencanaan dan lain, karena sudah ada kerjasama dengan ITS, insya Allah itu sudah bisa berjalan dengan baik. Oke, nah saya kembali ke teknis evakuasi ke Pak Muhari. Tadi Pak Muhari mengatakan bahwa bangunan sebelahnya ketika alat berat datang ini kan bergerak begitu ya, ini juga dikhawatirkan malah membahayakan begitu. Sebenarnya teknisnya untuk menghindari bangunan di sebelah-sebelahnya ini untuk mengganggu proses evakuasi bagaimana Pak Muhari? Ya, ada beberapa opsi sebenarnya ya. Ada dengan menarik secara keteknikan gitu ya, ada caranya, ada perhitungannya. Lantai-lantai yang ambruk di bawah secara lateral, tetapi ini membutuhkan space atau ruang yang cukup untuk itu. Sedangkan kita lihat ini kan dikelilingi oleh bangunan yang sebenarnya menjadi penyambung ya. Si musola ini kan kalau kita lihat dari gambar visual itu disambungkan ke bangunan di sebelah-sebelah. Nah ini menjadi tantangan secara teknis yang cukup kompleks sebenarnya. Apakah kemudian bangunan di sebelah itu juga perlu biasanya kalau di tempat lain, kalau misalkan memang kondisi itu dibutuhkan, maka perlu di bangunan di samping itu juga didemolish ya, pastikan bahwa alat berat memiliki ruang untuk melakukan pengungkitan atau pengangkatan atau penggeseran dari bangunan yang akan diangkat. Nah, hal seperti ini menjadi opsi di lapangan. Makanya tadi kami mendapatkan kabar bahwa Basarnas juga menggandeng ahli struktur yang sangat diperlukan sebenarnya, mana supaya upaya untuk mengangkat puing ini secara ruang bagi alat perangkat dan prasarana atau alat berat di lapangan itu memungkinkan untuk bisa leluasa, sehingga opsi yang bisa kita ambil itu bisa lebih banyak gitu Mas Radi. Jadi tidak kemungkinan itu nanti tergantung pada penilaian tim yang di lapangan. Jadi memang semuanya nanti tergantung pada penilaian tim. Artinya kalau proses evakuasi seperti ini, area di sekitar pondok pesantren harus clear ya Pak Muhari ya? Maksudnya dari warga begitu? Seharusnya demikian, karena ini juga kalau kita melihat struktur bangunannya bukan termasuk well engineered structure ya, artinya bukan bangunan yang memang didesain secara khusus, secara arsitektur yang baik sehingga bisa menjamin ini nggak akan runtuh kalau ada gerakan-gerakan yang kemudian mengganggu kestabilan bangunan itu. Baik. Juga tadi khawatirkan gitu Mas Redi. Baik. Terakhir saya ke Pak Bupati, Pak Subandi. Saya mendengar juga ada informasi dari posko begitu di sana bahwa banyak keluarga yang sebenarnya tidak sabar ingin mengetahui kabar dari keluarga mereka yang masih diduga tertimbun di runtuhan bangunan. Nah, ada nggak upaya juga dari Pemkab untuk menenangkan pihak keluarga ini di posko gitu supaya mereka juga bisa diberikan pengertian bahwa proses evakuasi ini tidak mudah sebenarnya, Pak Bupati? Terima kasih Mas Radi. Tadi kita sudah menyiapkan di sana tempat